Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonometri Kelanjutan akan menjelaskan tentang materi praktikum terkait metode Vector Auto Regression atau yang dikenal dengan VAR, dengan sekaligus praktik if-use-nya. Baik, di sini ada anggota kelompoknya yang terdiri dari diri saya sendiri, Muhammad Yazil Hamrabbani, dan juga teman-teman saya ada Dita Juliastuti, Ari Suryani, dan juga Alif Rizky Arta. Berikut adalah outline dari penjelasan pada video ini. Yang pertama ada latar belakang, kemudian apa itu kegunaan VAR, yang ketiga tahapan dari estimasi VAR, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang kelima adalah contoh penelitian dengan model VAR, dan yang terakhir adalah demo atau praktik menggunakan aplikasi if-use. Pertama yaitu latar belakang dari model VAR ini. Persamaan struktural merupakan model yang hubungan antar variabelnya dibentuk atas dasar teori ekonomi. Teori ekonomi biasanya digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel. Tetapi ada kalanya fenomena ekonomi ini tidak mampu dijelaskan melalui pendekatan teori. Nah, dalam hal ini digunakanlah model VAR ini. Model VAR merupakan salah satu model non-struktural yang artinya model yang tidak teoritis. Ya, berikut adalah ciri-ciri dari model VAR. Yang pertama, semua variabel dianggap endogen. Yang kedua, semua variabel saling interdependensi. Dan yang ketiga, membutuhkan like variabel untuk menangkap perubahan dari variabel itu sendiri. Berikut adalah prosedur pembentukan model VAR. Jadi, dari data time series yang kita miliki, kita akan lakukan yang pertama namanya adalah uji stasionaritas. Nah, jika data tersebut stasioner, maka kita gunakanlah model VAR bentuk level. Tetapi, jika data time series tadi tidak stasioner, dan justru stasioner pada tingkat diferensi, kita cek lagi apakah data tersebut mengalami kointegrasi. Jika ya, model yang kita gunakan adalah model VECM atau Vector Error Correction Model. Jika tidak mengalami kointegrasi, maka digunakanlah model VAR bentuk diferensiasi. Kita lanjutkan dengan kegunaan dari model VAR ini. Yang pertama adalah forecasting. Maksudnya model VAR ini mengekstrapolasi nilai saat ini dan nilai masa depan dari seluruh variabel dengan memanfaatkan seluruh informasi dari masa lalu variabel. Ya, dalam hal ini kita bisa mengartikannya dengan model VAR mampu digunakan untuk memprediksi. Yang kedua adalah Impulse Response Functions atau IRF. Jadi model VAR ini mampu melacak respon saat ini dan respon di masa depan dari setiap variabel akibat perubahan atau shock suatu variabel tertentu. Dan kegunaan yang terakhir yaitu adalah Forecast Error Variance Decomposition atau FEVDS. Jadi model VAR ini mampu memprediksi kontribusi persentase varian setiap variabel terhadap perubahan suatu variabel tertentu. Kita lanjutkan dengan tahapan dari uji estimasi VAR. Yang pertama kali kita lakukan adalah uji stasionaritas. Uji stasionaritas dalam model VAR menggunakan uji akar-akar unit atau unit root test dengan metode augmented decay Fuller test atau dikenal dengan ADF test. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner. Setelah uji stasionaritas ini, yang kita lakukan adalah penentuan lag optimal. Penentuan panjang lag optimal dilihat dari nilai Aikaika Information Criteria atau AIC yang paling minimum. Tahapan selanjutnya yaitu adalah uji stabilitas VAR. Sebelum melakukan analisis lebih jauh, uji stabilitas model VAR perlu dilakukan.
Model VAR dikatakan stabil apabila rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 semua. Setelah dilakukan uji stabilitas tadi, yang kita lakukan adalah uji kausalitas Granger. Uji kausalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhan antar variabel. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat diartikan adanya hubungan kausalitas. Setelah itu, kita lakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi dilakukan untuk memilih metode yang digunakan untuk estimasi, apakah itu nanti VAR atau justru VECM. Uji kointegrasi dalam VAR menggunakan uji kointegrasi Johansen. Setelah melakukan uji kointegrasi ini, barulah kita mengestimasi VAR. Terdapat dua kondisi, nilai T tabel, maka berpengaruh. Dan jika nilai T hitung kurang dari nilai T tabel, justru tidak berpengaruh. Tahapan selanjutnya yaitu Impulse Response Function atau IRF. Analisis IRF ini akan menjelaskan dampak dari guncangan atau shock pada satu variabel terhadap variabel lainnya. Dan yang kedelapan, tahapannya yaitu Forecast Error Variance Decomposition atau FEVD. Analisis variance decomposition ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang paling berkontribusi dalam guncang variabel lain. Nah, dari model VAR ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu tidak perlu membedakan antara peubah bebas dan peubah terikat. Yang kedua, model VAR ini menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS dalam estimasi tiap persamaan. Dan yang ketiga, peramalan atau forecasting dengan menggunakan metode VAR ini dalam beberapa kasus justru lebih baik dibandingkan persamaan simultan yang kompleks. Selain beberapa kelebihan tadi, ternyata model VAR ini memiliki beberapa kekurangan juga. Di antaranya adanya permasalahan akibat memilih banyaknya lag. Yang kedua, semua variabel dalam model VAR harus stasioner terlebih dahulu. Dan yang ketiga, interpretasi koefisien yang ada dalam model VAR ini itu sulit. Berikut adalah contoh penelitian yang menggunakan model VAR dan yang akan menjadi rujukan kami dalam melakukan replikasi dengan praktik menggunakan software eViews nanti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dara Ayu Lestari pada 2014 dengan judul Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Perpajakan Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktik eViews dari VAR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Reskiarta. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode VAR melalui salah satu skripsi. Yang ada di sini adalah skripsi keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan perpajakan di Indonesia oleh Dara Ayu Lestari. Oke. Jika dilihat dari skripsi ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi, growth, dan perpajakan di Indonesia, tax. Datanya sudah saya ambil. Di sini ada data tentang growth, ada pertumbuhan ekonomi dan tax ratio, di mana jumlah datanya adalah 30 dari tahun 1983 sampai dengan 2012 yang bakal kita masukkan ke eViews 1980 2012. Oke. Setelah sudah dibuat filenya, kita copy paste, tinggal next, tinggal dari 1983. Kalau sudah finish, langkah pertama adalah tes stasionaritas dari kedua pihak. Sebelumnya kita akan membahas tentang VAR. VAR itu adalah peramalan multivariat, di mana di sini menggunakan dua variabel, yaitu variabel growth pertumbuhan dan variabel tax, di mana pajak digunakan.
ini adalah data deret, analisis data deret atau time series, menganalisis efek dinamis, di mana keduanya ini akan berhubungan itu, saling mempengaruhi, yaitu timbal balik antara variabel. Oke, syarat dan ketentuan yang harus dilakukan adalah pertama, syaratnya harus stasioner di tahap level kedua variabel tersebut atau variabel yang digunakan. Lalu kita akan menentukan lag optimum ya, stasioner di level lag optimum, menentukan lag optimum. Ketiga, kita akan melakukan uji stabilitas. Keempat, kita akan melakukan kausalitas Granger, tes kausalitas Granger, sama terakhir menggunakan VAR analysisnya, yaitu ada dua ya, menggunakan impulse dan variance decomposition. Oke, lanjut. Setelah kita memasukkan datanya, kita akan mengujinya dulu. Kita view, kita buka dulu ya sebentar. Oke, ini adalah growth, data growth, dan inilah data tax ratio. Oke, seperti yang bisa dilihat ya, ini bisa langsung kita buat di unit test, ADF, first level, di level first, dan ini Schwarz info criterion default aja semua. Setelah kita lihat, probabilitasnya adalah 0,01112 gitu, lebih kecil daripada 0,05, yang berarti data stasioner gitu ya. Untuk yang tax ratio bisa digunakan langsung ke sini, ini view lagi, ini terus. Oke, ini. Dan kalau misalnya kelihatan di sini 0,0252, menandakan lolos juga dari p-value-nya, di mana nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 sehingga data stasioner. Setelah dua data ini stasioner, ini lanjut gitu ke uji berikutnya, yaitu adalah uji lag optimal. Kira-kira di model berapa, di lag keberapa data ini optimal. Bisa ini di close aja sebenarnya bisa. Dari kedua data ini digabung, lalu view, open as file. Ini masih sebenarnya 1-8 ya. Udah benar. Habis itu view, text structure, select line kriteria, likes to include-nya, nah ini bisa dilihat ya, yang paling positif sih 2 ya di sini kelihatannya, paling bagus, paling memungkinkan untuk dipakai adalah 2, jadi nanti yang dipakai adalah 1-2. Setelah menemukan lag optimal ya, atau model pengelekan paling optimal, di mana variabel antara growth dengan variabel antara tax ratio gitu, itu bakal dipengaruhi oleh lag waktu yang -1 dan -2-nya dibagi menjadi 2 gitu. Nah, langsung saja kita sudah bisa menentukan lag optimal, yaitu lag kedua. Berikutnya kita langsung estimate aja. Di sini lag intervalnya langsung kedua aja ya, karena yang paling bagus. Nah, ini udah jadi kecil ya, tadi kan 8. Oke. Langsung kita melakukan uji stabilitas VAR menggunakan modulus ya. Jadi kita langsung dari estimasi sebelumnya, strukturnya buka, AF table.
structure AR. Nah ini di mana modulusnya di sini nggak ada yang lebih daripada satu ya. Ini artinya menandakan stabil gitu. Kalau lebih dari satu maka tidak stabil, atau lebih dari -1 gitu ya. Setelah dilihat di leg structure yang grafnya juga, nah ini kan tidak ada yang keluar dari satu gitu ya. Ini satu, ini -1, ini satu gitu. Jadi nggak ada yang keluar. Oke, berikutnya artinya uji stabilitas VAR sudah. Berikutnya adalah uji stabilitas Granger. Sekarang ini bisa kita kembalikan terlebih dahulu karena sudah kelihatan ya stabilitas VAR-nya. Uji stabilitas Granger ini bisa dilihat dengan open S-group, lalu view dan Granger causality. Nah ini ya, ini lex to include-nya 2 aja, benar. Nah, untuk yang growth di sini memberikan sebab akibat gitu ya sebenarnya. Ini saya perbesar dulu. Nah, buat ini kenapa begini? Nah, di sini adalah growth GD does not Granger cause tax ratio. Dan tax ratio DT does not Granger cause growth GD gitu. Mana yang sebenarnya signifikan gitu ya. Yang signifikan adalah yang di bawah 0,05. Maka ada hubungan kausalitas, dan kalau misalnya ada hubungan kausalitas kan artinya ada hubungan sebab akibat. Mana yang ada sebab akibat? Yang ada adalah growth atau pertumbuhan mempengaruhi tax ratio gitu, dan terjadi H1 gitu. Jadi yang dipakai adalah growth GD ada gitu, di salah satu variabel ada. Jadi ujinya lolos. Terakhir adalah melakukan estimasi VAR. Sebenarnya sudah dilakukan ya. Setelah lolos dari semua uji, open SVAR menggunakan leg optimal dan estimasi outputnya. Ini sudah dilakukan. Open SVAR selesai. Leg intervalnya 2, tahunnya udah benar. Langsung estimate. Oke, kita estimasi. Nah, melakukan estimasi ini menghasilkan beberapa data gitu ya. Data ini apa sih sebenarnya? Langsung keluar 3 angka dari per tax ratio gitu. Ini adalah tax ratio, ini tax ratio, dan ini nggak kelihatan. Ini kayaknya tax ratio -1. Ini tax ratio -2, ini growth GD -1, ini growth GD -2 gitu. Ini tax ratio biasa, ini growth. Oke. Ini hubungan antara tax ratio dengan tax ratio -1, artinya hubungan antara tax ratio dengan tax ratio di waktu sebelum periode leg-nya. Nah, begitu juga dengan waktu periode -2-nya gitu. Ini ada 3 angka. 3 angka ini merepresentasikan, yang satu adalah koefisien regresi. Ini adalah koefisien regresinya, dan ini sangat sulit untuk diinterpretasi karena di mana tax ratio berpengaruh dengan tax ratio DT-1 dan semuanya memiliki hubungan jaring gitu ya, jadinya saling mempengaruhi dan akan sangat sulit untuk menggunakan koefisien ini, sehingga yang digunakan adalah interpretasi umum saja, mana yang valid gitu, mana yang signifikan, menggunakan T kritis, yang itu yang bawah, dan yang tengah ini apa? Yang tengah ini adalah standar errornya, bisa digunakan sebagai standar deviasinya gitu, dimana T ini kembali ke nilai T hitung. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka akan berpengaruh. Bagaimana cara menentukan T tabel? Sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan
DF dikurangi N dikurangi K. Ya, variabel ada 2, DN-nya ada DN-nya ada N-nya tepatnya N-nya itu ada 30 dikurangi 2, 28 dikali 0,05. Kenapa 0,05? Karena bukan dikali 0,5, dicarilah menggunakan T-tabel 0,05 yang detailnya. Setelah kita mendapatkan T hitungnya, yaitu adalah 2,04847 gitu. Bisa langsung dicari di T-tabel, di mana T-tabel itu bisa dicari di internet gitu ya. Atau bisa menggunakan rumus Excel gitu. Ya, kita lihat tabelnya. Terlalu kecil ya. Ini. Nah ya, kalau misalnya di sini kita lihat tabel details 0,05 dicari ke yang 28. Ini 22,48. Ini udah benar kehitung. Setelah itu kita bakal kembali merepresentasikan mana yang signifikan itu. Kalau misalnya kita lihat di sini, artinya yang signifikan adalah tax ratio dengan tax ratio 1. Habis itu ada tax ratio dengan growth GD-1, lalu ada tax ratio dengan growth GD-2 ya. Dan hanya itu yang signifikan. Tax ratio tax ratio dengan GD1 dan GD2. Oke. Hubungan-hubungan tersebut artinya signifikan. Berikutnya menggunakan impuls. Oke. Dari estimasi tadi kita bisa langsung view impuls responsnya. Respons jika ini diimpulsikan gitu. Kalau ini bisa diatur periodenya, misalnya kita ada tadi 20-30 periode atau pengen 10 aja. Tapi berdasarkan skripsi yang digunakan juga 10. Teman-teman yang tadi itu sesuai dengan skripsi ya. Jadi saya melakukan pengetesan ini berdasarkan semuanya skripsi. Seperti peneliti sebelumnya, sehingga hasilnya sama dengan yang ada di skripsi. Kita coba periodenya 10. Nah, ini yang table. Kalau misalnya table bisa dilihat angka-angkanya keseluruhan. Akan tetapi untuk mempermudah, ini sebenarnya kan responnya tax ratio terhadap tax ratio juga, dan ini pada growth-nya juga gitu. Dimana jika tax ratio-nya pada periode pertama ini ternyata berpengaruh segini, periode gue berpengaruh sekian angkanya. Ini ada yang minus gitu. Misalnya dari plus sama minus gitu. Nah, ini langsung bisa sebenarnya impulse response-nya nggak usah table, langsung multiple tapi yang non. Oke. Nah, seperti ini ya hasil gambarnya. Nah, hasil gambarnya ini sebenarnya apa? Ini adalah tax ratio DT mempengaruhi tax ratio DT, dimana dia mempengaruhi gitu di periode 1 sampai 10 pun dia masih mempengaruhi gitu. Nah ini tax ratio growth GD mempengaruhi tax ratio. Apakah growth GD? Ya, dia mempengaruhi dari periode 1 sampai periode 4 gitu ya. Nah, setelah periode 4 dia nggak dipengaruhi lagi ternyata. Ini bisa dilihat juga di growth GD mempengaruhi growth GD, ternyata growth GD dari periode 1 sampai periode 3 terus hasilnya mengurang.
Ini bisa dilihat tax ratio mempengaruhi growth GD dari yang 0 periode 1 sampai tiba-tiba naik malah terus turun. Nah, dari yang 4 ini sudah mulai nggak ada perubahan yang terjadi. Dari tax ratio mempengaruhi growth GD. Ini respons yang terjadi itu. Nah, nggak usah. Ini kita berikutnya tes impulse response. Ini adalah tes yang menguji jika ada guncangan. Jika tax ratio berubah, maka seberapa berubah tax ratio gitu. Jika growth GD berubah, seberapa berubah tax ratio. Jika tax ratio berubah, seberapa berubah growth gitu. Nah, terakhir adalah variance decomposition. Ini langsung multiple graph. Ini non terus sudah. Oke. Jika dilakukan, nah ini adalah komposisi variabelnya, di mana tax ratio itu mempengaruhi tax ratio itu cukup besar gitu ya. Pas dilihat dari sini, growth GD itu ternyata mempengaruhi sebagian kecil saja tax ratio. Nah, sama growth GD ternyata sangat besar ini ya. Ini sangat besar. Nah, tax ratio terhadap growth ini malah ternyata cukup besar gitu. Tax ratio mempengaruhi growth GD-nya cukup besar. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari kelompok kami mengenai model estimasi vektor autoregresif atau VAR. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.